Jangan sampai kita dipecah belahkan dengan adanya provokator. Nah, cocok Mas. Nah, ini bagaimana ini Mas? Ya, Monggo. kita sikapi dengan sebuah kedewasaan Mas ya. Ya, intinya kita itu boleh fanatik terhadap sebuah organisasi pencaksilat itu boleh saja lah. Misalkan kita sangat mencintai pencaksilat, tetapi jangan sampai kefanatikan kita itu kita apa ya istilahnya ada fanatik, ada gasak dan yang lain-lain. Itu komunitas itu ya kurang pas lah. Kita itu masih satu NKRI. Ingat dulu ya, kita masih satu NKRI. Dan buat sing seneng provokator ndang mati wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat Indonesia, salam seduluran selawase. Di vlog video Canggunung hari ini lur, kali ini saya sedang menggerebek tempat kediamannya Mas Paijo 1922 lur. Saya tertarik lur dengan konten-kontennya Mas Paijo, dengan cara berkontennya Mas Paijo itu mendidik semua pencak silat yang ada di Indonesia ini lur. Ini contohnya, sedulur silat semua ada lur di sini lur. Esatrate, IKSPI, Pager Nusa, dan di konten Mas Paijo ini tidak membeda-bedakan lur. Itu entah dari perguruan mana, pencak silat mana, Mas Paijo ini tidak membeda-bedakan. Yang penting di dalam organisasi pencak silat di Indonesia ini lur, yang penting persaudaraannya lur. Kita harus menjaga nama baik bangsa dan negara kita. Ini saya mau bertanya prasejarah Mas Paijo lur. Dia membuat konten dengan cara yang mendidik untuk dunia persilatan Indonesia. Nah, ini Mas Paijo. Assalamualaikum Mas Paijo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mas Paijo, kok bisa Mas Paijo dengan konten-kontennya selalu mengingatkan lah untuk saudara-saudara dulur-dulur pencak silat di Indonesia ini lur. Ya, sebelumnya salam persaudaraan buat dulur-dulurku pencak silat dimanapun berada. Ya, sejarahnya saya membuat sebuah konten pencak silat itu seperti ini dulur ya. Tahun 2000 di tempat saya itu banyak sekali bentrok antar beda pencak silat Mas ya. Okay. Entah itu PSHT sama Esa Winongo ataupun dengan pencak silat yang lainnya. Nah, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kedewasaan orang yang ada di tempat saya itu semakin tinggi dan mereka saling menjunjung persaudaraan, dan akhirnya ya saya berinisiatif untuk ya istilahnya melakukan sebuah vlog agar bisa dicontoh oleh dulur-dulur pencak silat yang ada di Indonesia. Sejarahnya seperti itu Mas. Dulu itu kerep Mas, bacok-bacokan antara Esa Winongo sama Esa Trate kerep ya, tapi sekarang sing bacokan dua itu koncoku kabeh jane itu sekarang sudah berteman. Nah, sejarahnya seperti itu. Wah, berarti Mas Paijo ini ngeri juga lur. Ini juga wos. Ya, jadi tujuan ikut PSHT tidak seperti itu. Ini belak-belakan Mas, maksudnya. Ya. Kan ya sejarah wong kan beda-beda lah. Ikut PSHT koyo opo? Sejarahku wis ngono kuwi. Nah, ini sejarahnya Mas Paijo lur. Sudah dulunya pernah bacok itian, sudah dulunya pernah wes pokoknya malang megung lah, itu cerita Mas Paijo, sejarah dari Mas Paijo. Tapi saya salut dengan Mas Paijo, kontennya selalu konten yang mendidik loh. Pahitnya apa Mas di sebuah organisasi pencak silat ini Mas, tentang tidak konten itu Mas atau ya? kesalahpahaman. Kalau kita membuat sebuah konten pencak silat itu pasti ada sisi negatif dan ada sisi positifnya Mas ya. Sisi negatifnya itu kalau konten kita tidak bisa diterima oleh semua organisasi. Ya, kita bisa dicemooh, kita bisa dipicui. Tetapi selagi niat kita itu untuk intinya memberi contoh yang baik, kenapa tidak kita lakukan? Nah, seperti itu Mas ya. Wis dipicui wis biasalah sebagai konten kreator pencak silat. Iya. Nah, ini, seperti itu Mas ya. Inilah Mas Paijo yang sebenarnya, karena semua ini dulur. Nah, benar. Apapun perguruannya, apapun persilatannya, entah itu Pager Nusa, IKSPI, PSHT, semuanya itu dulur lur. Jangan sampai kita dipecah belahkan dengan adanya provokator. Nah, cocok Mas Nah, itu.
ini bagaimana? Sekarang ini dunia pencak silat ini sedang banyak yang hujat, sedang banyak yang memprovokasi lah Mas. Nah, menurut Mas Paijo ini bagaimana ini Mas? Monggo. Ya, kita sikapi dengan sebuah kedewasaan Mas ya. Ya intinya kita itu boleh fanatik terhadap sebuah organisasi pencak silat itu boleh saja lah. Misalkan kita sangat mencintai pencak silat, tetapi jangan sampai kefanatikan kita itu kita apa ya istilahnya berikan ke hal-hal negatif. Kita tunjukkan ke hal-hal negatif. Ya intinya kayak membuat sebuah komunitas yang kemarin saya bahas, ada fanatik, ada gasak dan yang lain-lain. Itu komunitas itu ya kurang pas lah. Kalau gasak itu apa ya? GASHK Mas ya, komunitas gasak. Benar Mas. Itu di bawahnya ada tulisan pasukan apa ya? Anti garangan apa gitu loh. Nah, kalau di Pagar Nusa itu ada fanatik, pasukan anti girik. Nah, sebenarnya sebuah komunitas seperti itu tidak usah dibikin. Nah, betul. Membuat komunitas itu yang positif-positif sajalah tanpa harus menyinggung komunitas istilahnya tanpa harus menyinggung organisasi yang lain. Seperti itulah contohnya Mas. Ya betul. Berarti ayolah Lur, kita ini satu nusa, satu bangsa, kita harus bersatu. Kita wujudkan pencak silat yang sebenarnya Lur. Nah. Bagaimana pencak silat ini yang sebenarnya kita harus tunjukkan. Mas, itu. Kenapa saya bilang begitu Lur? Karena sebuah pencak silat itu hasil dari budaya nenek moyang terdahulu. Nah, kita harus menjaga nama baik nenek moyang terdahulu, karena kalau tidak ada nenek moyang terdahulu, mungkin kita ini bisa apa Lur? Nah, ya, mungkin benar, bisa makan dan tidur. Nah itu betul lah Mas. Betul Mas, betul Mas. Nah, kontennya Mas Paijo ini mendidik untuk dulur-dulur dunia persilatan, harus dicontoh lah. Jangan sampai kita terpecah belah antara provokasi lah Lur. Nah itu. Nah, ini saya mau menanyakan pesan-pesan apa saja Mas yang disampaikan oleh Mas Paijo terhadap dulur-dulur kalangan pencak silat. Monggo Mas. Ya, mungkin kalau dari segi pesan, yes, kita ciptakan rasa seduluran lah antar pencak silat. Kita berbeda pencak silat itu wis biasa, namanya orang kan tidak mungkin kita itu sama, gitu. Sama sepemikiran itu tidak mungkin. Ada orang IKS, ada orang PSHT, ada orang Pagar Nusa dan lain-lain. Tetapi kita itu masih satu NKRI. Ingat dulu ya, kita masih satu NKRI. Dan buat sing seneng provokator dan mati wae. Betul. Apa yang dibilang sama Mas Paijo itu benar Lur. Benar, memang betul benar. Kalau sudah ikut pencak silat, lek provokator wis mending mati ae. Jenenge pencak silat iki mengolah tubuh lho. Kan tujuan pencak silat kan ya seperti itu ya Mas ya, untuk mencari seduluran, terus kita itu bisa bela diri. Kalau kita tujuan ikut pencak silat menjadi provokator, mesakne sesepuh-sesepuh sing dulu menciptakan sebuah organisasi pencak silat. Nah, benar Mas, benar. Nah, mungkin ini Lur, video vlog dari Cak Gunung yang berkolaborasi sama Mas Paijo 1922. Mungkin bisa dicontoh lah untuk dulur-dulur semuanya, khususnya dulur-dulur silat yang ada di Indonesia. Nah, mungkin dulur-dulur bisa memahami arti persaudaraan yang sesungguhnya. Nah, mungkin itu himbauan dari saya Lur dan Mas Paijo, Mas. Niatnya sama apa itu, antara saudara saling mengunjungi. Saya ini saudara muda dari Mas Paijo, dari organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate, dan saya ini bisa dikatakan saudara muda dari Mas Paijo. Mas Paijo adalah saudara tua dari saya. Nah, mungkin ini saja Lur video vlog dari Cak Gunung. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semuanya. Bila ada tutur kata kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat Indonesia, salam seduluran.